Anda wafat tidak? Anda tanpa rezeki tidak? Anda meninggal tidak? Pulang tidak? Anda tanpa rezeki tidak? Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Kenapa masih main-main juga? Kenapa nggak dimana? Kalau Anda wafat besok, persiapan apa? Bahkan kalau kita diwafatkan hari ini, apa persiapan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup ini nggak lama teman-teman, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang, sombong, nggak pantas dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantas. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong, anak buah Fir'aun tuh. Dititipin kok sombong, enggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya, sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal. Mentang-mentang kaya orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok nggak pantas. Enak kurnya nih. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau nggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak? Kenapa marah? Rusak. Kenapa rusak? Nggak dijagain. Gua kan nitip, kenapa nggak dijagain? Marah yang nitip. Ya. Iya. Apa bedanya? Minum. Udah ya. Sakit nih. Bu, Allah nitip anak 3 orang di rumah kita nih. Allah nitip nih. Kagak dijagain. Nyatu mabok, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia. Rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita.
makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Beletug, Bromo, muntah, Anak Krakatau meriang. Hei, banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk. Nggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh. Bu, hujan es, masya Allah, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Bu, tuh Merapi tuh demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Ngademin. Mbah Marijan tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman ya udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa, loyo. Jepang mula-mula gempa 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter, belum selesai reaktor nuklir bocor, radioaktif bertebaran kemana-mana, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima? Fukushima nggak tahu? Cikupa ke kanan tuh. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, jadi kita perlu Allah, kita perlu, ini iman nih, ini iman. Kita perlu Allah. Bu, orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat? Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya Bu. Ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau nggak jadi nih, nggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener kadang-kadang di televisi saru nih, kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, hati-hati, rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap onta.
capnya mau cakep, mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu lantaran mereknya cap unta, padahal isinya minyak babi. Bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pongkolnya disiplin. Coba lihat. Syahadat, apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Bu, udah berapa banyak kita dikibulin nabi-nabi palsu. Hoi, mulai dari Ahmad Musaddiq Al-Qiyada tuh, pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu Rancai Kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi. 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini, apa aja laku. Asal ada yang ngaku jadi nabi tuh, ada aja yang ngikut, saya heran. Asal ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan. Apa? Iya, dia beda sehuruf, diem-diem mah. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuman teroris, Jibril ditangkap. Bu, habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah kurang serem bang, jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang ngangkat rumahnya ini. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Kurang resep rasanya. Ya, yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik. Coba ganti yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak bang, kagak enak. Bu, makanya punya akidah tuh harus disiplin. Ya. Syahadat disiplin akidah. Sholat kata panitia tadi disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan, ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan disiplin makan minum. Liatin tuh Ramadan, biar halal. Kalau belum waktunya jangan, itu kan disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib. Kalau belum maghrib biar halal jangan sentuh, itu kan disiplin. Air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis taraweh. Habis maghrib nafsu amat lu, gue heran. Habis taraweh legaan dikit, biar halal. Kalau belum waktunya jangan, itu disiplin. Bu, dan disiplin ini karena iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah, saya berdua, yang ketiga Allah. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi